dari kapten bisa diterima oleh pasar dengan baik. Demikian juga dengan cake lainnya. Meskipun saya sendiri juga kadang berpikir, aduh kenapa ya ini produk saya harganya kok jadi mahal? Karena saya memang benar-benar mengutamakan kualitas dari rasa. Kalau ini juga merupakan tips bagi teman-teman pengusaha kuliner. Kalau kita mau memilih jenis usaha kuliner, satu, pilihlah jenis kuliner yang benar-benar Anda suka dan di situ Anda bisa melakukan. Misalkan Anda senang peyek, sederhana kan? Anda senang makan peyek, ya fokus saja pada peyek mari kita cari tahu peyek yang enak itu seperti apa, resepnya seperti apa, cara membuatnya bagaimana. Banyak sekali ada kita bisa mengakses resep masakan di online, di internet itu banyak sekali. Dan nggak usah tersedia banyak, tekniknya pun dibuka dan kita nggak perlu bayar. Banyak yang ada juga sih yang harus bayar, tapi yang nggak bayar juga banyak. Nah, itu peluang bagi kita, kesempatan bagi kita. Kalau kita sudah suka, kita sudah menyukai satu jenis makanan, pasti kita akan mempunyai daya tarik yang kuat di situ. Ayo kita kembangkan. Dan jangan terpengaruh oleh yang lain. Oh, dia jualan kopi kok laris ya, saya juga pengen jualan kopi. Nah, mungkin dia laris jualan kopi karena dia memang expert di bidang kopi, dia tahu taste kopi yang enak. Itu sebetulnya itu hanya ikut-ikutan tren yang barangkali belum tentu. Kalau saya jualan kopi, saya juga akan laris. Tapi saya bisanya bikin cake, ya saya bikin cake. Teman-teman mungkin bisanya bikin masak nasi goreng yang enak, ya sudah nasi goreng itu. Nah, itu yang kuncinya itu. Lalu kalau sudah kita ketemu mana yang paling kita sukai dan kita mampu memaksimalkan skill kita untuk membuat produk itu, kita harus fokus di situ. Kemudian baru kita bicara tentang strategi pemasaran, harganya bagaimana, promosinya bagaimana, cara mendistribusikan bagaimana, dan itu bisa kita pelajari. Harganya tadi, kalau menurut saya harga yang murah itu belum tentu jaminan bahwa produk itu nanti akan berhasil di pasaran. Harga yang mahal belum tentu juga produk itu gagal, tidak diterima oleh pasar, enggak juga. Itu tentang harga. Jadi kita harus pintar-pintar memilih ke pasar sasaran mana yang akan kita tuju, segmen mana yang akan kita tuju. Itu tentang harga. Kemudian tentang promosi, banyak sekali media promosi yang gratis maupun yang berbayar bisa kita manfaatkan. Nggak usah, kalau kita tidak, saya gaptek, nggak usah susah-susah. Saya bisanya cuma lewat WhatsApp. Oke, kita pakai WhatsApp, kita share setiap hari, kita update status, kita kirim teman-teman kita. Nah, itu sudah menjadi kunci sukses. Saya itu 95% lah pembeli dari kue saya itu teman-teman saya sendiri. Berawal dari situ. Dari situ mereka akan gedok tular, kalau bahasa keren dalam istilah pemasarannya itu dari mulut ke mulut. Nah dari mulut ke mulut nanti dia akan cerita tentang, oh kapten itu rasanya seperti ini meskipun harganya agak mahal, dan seterusnya. Jadi strategi itu setelah tadi kita punya tekad, baru bicara tentang strategi pemasaran, harga, promosi, distribusi. Nah, apalagi distribusi sekarang mudah sekali, dipermudah sekali oleh teknologi. Ada nggak usah kan sekarang kan perilaku konsumen di masa pandemi, di masa era kebiasaan baru ini, konsumen meminimalkan untuk berinteraksi dengan orang, untuk keluar dari rumah. Nah, itu kita delivery ke sana. Kalau kita tidak memungkinkan untuk mengantarkan sendiri, kita minta tolong ke ojek online. Ada banyak yang bisa saya sebutkan. Bahkan sekarang ada ojek online yang sudah sampai keluar kota. Dalam waktu yang singkat, 1-2 hari, produk kuliner kita bisa sampai ke tangan konsumen di luar kota tanpa menunggu waktu yang cukup lama dan aman sampai di luar kota. Nah, ini yang ingin saya ceritakan kepada teman-teman supaya teman-teman terinspirasi. Yang tadinya baru punya angan-angan, cita-cita, saya pengen jualan roti, saya pengen jualan bakpia. Kenapa tidak? Mari, ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali. Pasar kuliner, pasar makanan dan minuman itu masih terbuka lebar. Apalagi UMKM sektor makanan ini merupakan UMKM sektor makanan yang paling tangguh dibandingkan dengan sektor UMKM yang lain. Buktinya apa? Ketika masa pandemi ini, bukan satu-satunya ya, salah satu jenis sektor UMKM yang mampu bertahan dan bahkan terjadi tren pertumbuhan itu hanya sektor makanan. Yang lainnya pada kolaps.
Nah itu nggak cuma di masa pandemi ini, dulu waktu krisis moneter, krisis ekonomi di tahun-tahun yang lalu itu juga UMKM sektor makanan itu adalah sektor yang paling tangguh. Nah, mari kita gunakan kesempatan ini, teman-teman semua yang masih baru punya angan-angan, kenapa tidak dimulai? Cari inspirasi mana jenis makanan atau minuman yang paling Anda rasa, teman-teman rasa paling, saya paling bisa bikin lemper tadi Pak Safrino. Ya sudah bikin lemper, tapi lempernya itu lemper yang different, yang berbeda, lemper yang istimewa. Jangan dianggap lemper itu makanan besok. Enggak lah, bahkan lemper dikemas dengan cara yang bagus, diberi rasa yang luar biasa, nanti akan menjadi lemper yang istimewa. Nah, itu Bu Endar sedikit cerita, nanti saya mungkin bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman yang lain, dengan Bu Endar, dengan teman yang lain, Bu Utari atau yang lainnya, untuk bisa menambah wawasan kita bersama sehingga bisa membangun motivasi yang lebih baik dan memancing inspirasi teman-teman yang lain. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rika, sukses, tetap semangat ini sejak tahun 2006. Oke banget. Ini monggo Ibu Utari dengan ayam asap baru ya. Ini juga semangat seperti Kak Rika, apa saja jenisnya selain ayam asap, mungkin ada ayam yang lainnya, geprek atau ayam pedas atau apa monggo. Terus kemudian kunci suksesnya nih. Kami persilahkan monggo Ibu Utari. Persilahkan monggo. Halo? Sudah masuk ya. Sudah. Ya, terima kasih Bu Endar. Selamat siang. Selamat siang. Kemudian Mbak Arimbi, Pak Benol, dan Pak Gatot ya. Kalau tadi kayaknya sudah dibahas Mbak Rika semua ya. Sudah diborong ya. Tapi saya setuju dengan Ibu Endar, Pak Benol. Bu Endar kalau di kuliah itu kan di sana senang, suka. Di sana suka, di sini suka. Saya setuju itu. Saya juga memulai usaha ini dari suka Ibu. Ya. Ini saya pamerkan produk dulu aja ya. Sekaligus promosi ya, Mbak Utari ya, monggo. Jadi begini Bu, waktu itu kita mengawali usaha ini itu dari suka. Jadi kita itu suka masak. Nah, ini saya ajak suami saya karena saya juga suka memasaknya sama suami saya Ibu. Ya. Awalnya kita masak, sering ada tamu datang, kolega datang. Terus kita memulainya, awalnya dulu itu kita buat sop iga. Ada iga bakar. Kemudian daging asap. Nah, dalam perjalanannya kan Bu, itu kita awalnya tuh kita jual, kalau jualan itu kalau selama pandemi ini kan, wah kalau iga bakar, daging asap, sop iga itu agak sulit karena kan packingnya kan kalau dimakan tidak hangat itu kan tidak enak. Ya, makanya kita mencari alternatif, coba aja kita bikin alternatif ayam. Coba kalau tadinya kita mulai dengan daging asap, kita mencoba resep baru menggunakan ayam asap. Nah, kita awalnya tuh jualannya kalau di online kita jualnya pack kayak gini Bu. Seperti ini. Nah, di awal-awal itu karena teman-teman masih banyak teman dari anak-anak kos masih banyak ya, alhamdulillah masih bisa jalan. Nah, pertengahan tambah mahasiswa pandemi ini ada lockdown dan sebagainya, habis mahasiswa ini pada pulang semua. Terus gimana ini? Maka kita cari alternatif, kita buat produk baru. Ayam asap tidak kita hanya jual box, tapi kita jual dalam kemasan family box. Kalau ini kan kemasan bento Ibu. Nah, nah kita bikin yang kemasan box seperti ini, family box. Nah, nanti kalau dikemas jadi seperti ini. Maaf ya Bu, ini promosi. Oke. Nanti alamatnya Bu Utari. Makasih Bu. Ini modelnya Modelnya gitu Bu. Nah,
pada saat ternyata respon pasarnya kalau yang ayam asap ini janjangan itu bagus. Terus ini Bu, pada awal-awal kita membuat itu kita selalu punya banyak tester. Banyak tester itu ya dari teman-teman, kolega, tetangga. Kalau kita punya produk baru, teman-teman sini dong nyoba produk kita. Nah, kalau sudah, wah enak Bu, enak Mbak, enak ini jeng, kalau gitu tuh wah rasanya makses. Terus ya udah, berarti ini siap kita pasarkan ya, saya jual ini. Akhirnya ya kita jual. Nah, yang produk yang ayam asap ini Bu, kita juga punya harapan, jadi tidak hanya sekedar nanti untuk dinikmati di keluarga saja, tapi kita juga bisa kita gunakan ini sebagai buah tangan, oleh-oleh. Jadi kalau di sekitar kita ini kan sering bikin atur-atur itu ya Bu, hantaran. Nah, kita harapkan ini bisa jadi hantaran. Justru ide ini jadi hantaran itu justru dari pelanggan yang datang kemari Bu. Pertama kali kita share ini, itu pada tanya, itu apa jeng? Ayam bakar atau ayam bacem? Padahal saya sudah tulis itu, ayam asap baro-baro. Aduh jeng, dah sini aja, alamatnya mana tak kirimi ya. Jadi kita itu sama dengan awal tadi Bu Mbak Rika ya, nanti kok kita berbagi, kita juga konsepnya berbagi Bu. Jadi kalau kita satu ini jual terlaku, kita kirim ke teman satu, dua, kalau yang ini dua ya bisa dua. Seperti itu dan seterusnya. Insya Allah nanti rezekinya mengalir sendiri. Jadi seperti ini Bu kita. Jadi kita ya, jadi awalnya gimana ya, kalau orang cuma lihat gambar saja itu kan cuma lihat, nggak tahu rasanya. Padahal rasanya ini jelas beda sekali dengan ayam bacem, ayam bakar dan sebagainya. Yang saya Bu Enda sudah pernah nyoba belum ini? Nah ini belum selesai ini. Ini harusnya Bu Enda nyoba dulu ini. Kita belum selesai ini. Tapi Pak Benar sudah ya, sudah nyoba ya sama Mbak Rika ya. Enak toh? Enak ya. Dan ini rasanya tuh unik. Ini kalau teman-teman saya bilang itu pada gini, jeng, ini kok rasanya kayak bebek apa itu? Bebek pekeng gitu loh. Saya tuh malah belum pernah nyoba ya, jeng. Seperti itu. Ini dari serangkaian produk kita gitu Bu. Dan sebenarnya suami saya itu pengennya itu kalau kita punya produk itu juga tidak hanya sekedar produk yang dijual saja, tapi kita juga membuat nilai-nilai Jogja kita itu juga kita coba sebarluaskan. Artinya begini, ketika kita membeli produk itu kan ada tulisan tulisan Cina, tulisan tulisan Korea kan nggak, kadang ini kita nggak bisa baca. Saya itu juga kemes, makanya nggak lupa. Bagus itu, iya. Kita produk kita tulis segini, aku gemes ya. Masuk tulisan Jawa orang terkenal aja gitu. Jenel masih ingat nggak? Bisa baca ini ya. Kelihatan Mbak. Nah ya itu, saya itu ingatnya kayak boso walian Mas Bowo. Nah, sekaligus kita juga ingin mengenalkan kembali mempopulerkan kalau bisa ya Ibu ya. Bahasa Jawa itu jangan hanya di sekolahan ya, kadang anak-anak saya aja kadang sulit baca. Mikul dhuwur mendem jero. Nah, makanya sini setiap produk kita tulisi bahasa Jawa ini. Sih. Harapan kita itu ya, yang jelas nanti juga hanya sekedar untuk oleh-oleh, jadi ada edukasi di sini juga. Ya. Itu Bu. Terus kalau berkaitan dengan promosi ya, promosi kita dari teman-teman. Tukar. Ya. Terus kita sebenarnya juga ada online Bu. Cuma online itu kan harga kita itu kan jadi lebih mahal karena kan kita dapat potongan sekitar 20%.
wah kasihan kan. Terus kadang teman-teman kayak gini kan, ini aku baik nanti tak kirim daripada bayarnya segitu, nanti ojek kontennya nanti tak bisa untuk gosen Pak Gosen juga dapat guys. Juga dapat seperti itu. Jadi kita mengawali dari suka. Kalau sudah suka begitu kan Mbak Rika tadi suka. Kalau sudah suka itu pasti nanti insya Allah kalau sudah suka nanti jadi cinta Ibu. Iya. Kalau sudah cinta insya Allah nanti setia membeli ini. Ya, siap. Untuk menambah imunitas. Iya Ibu. Bu Endar kirim alamat ya. Bu Endar nanti kirim alamat ya. Iya, siap. Pak Benny juga. Monggo. Sama KR-nya. Oh ya, teman-teman Iya. KR juga. Pokoknya Monggo. semua nanti kirim. Nanti kita kirim. Ya, sip. Ya. Harus ngicipi. Kalau nggak ngicipi nggak tahu itu ayam asap itu seperti apa. Karena flavor asapnya itu beda Ibu. Kita masak ayam asap ini 2 jam untuk proses pengasapannya. Nah, nanti baru kita resting. Ya. Nanti baru sehari kemudian baru kita bisa nikmati dengan lebih enak. Kalau sebenarnya langsung juga enak, tapi apa ya, rasa gempinya itu belum masuk. Yes. Ya. Udah pengen Bu Endar. Untuk pakai masker tadi rakyat ngeces. Ya Ibu. Nah itu. Terus apalagi ya Bu? Yang berkaitan dengan kayaknya ya. Selain itu produk lainnya, ya. Nah, kalau produk lainnya itu ya daging asap kita belum Ibu, belum berani kita pasarkan karena ini masih pandemi, kita itu tutup Makan di terus tempat. Bu. Kita itu warungnya tuh tutup, tapi kita hanya menjual permintaan dari teman-teman, dari pelanggan lewat WA seperti itu. Yang alhamdulillah Ibu dalam masa pandemi ini kita bisa bertahan. Juga Alhamdulillah. ya teman-teman itu malah menawarkan diri, jangan aku tak melu masarke ya Jeng. Kadang teman saya itu kalau manggil saya itu mesra Ibu, Jeng Sre gitu. Aku dikirim ya Jeng gitu. Ya kirim alamatnya nanti tak kirim gitu. Ya karena kita itu alat kita itu masih terbatas, jadi kalau sekali masuk ayam itu maksimal itu hanya bisa 20 ya. Kita sementara ini ya yang bisa kita lakukan itu pemasarannya ya lewat teman-teman, lewat kolega yang pernah ngicipi nanti kan getok tular. Ya. Jadi sementara masih itu. Kalau lewat marketplace kita juga belum. Facebook itu juga baru kemarin saya mencoba share ini karena saya mau talkshow ini ya Bu. Saya berani share ini. Sebelumnya tuh saya tuh mau nge-share produk itu ada takut juga nanti kalau banyak yang suka, sementara alat produksi kita itu terbatas, malah nggak bisa melayani gimana gitu. Mau minta bantuan Bu Endar nggak enak kan? Mau minta bantuan Pak Bendol itu ya nggak enak atau Pak Bu. Masa belum menunjukkan produk kok udah minta ya, kalau dikasih ya alhamdulillah kan gitu ya. Ya sementara itu Bu, sebenarnya kita juga ada produk-produk yang lain, kita juga suka kopi. Ya. Apalagi ya, teh. Nah teh kita juga enak Bu, teh kita Suka. Mbak Rika itu suka itu tehnya. Nah, ada teh tambi Bu, teh yang dari Oh, teh tambi Ya. ya. Kita mix dengan teh di lokal, jadi rasanya enak sekali. Karena ini masih pandemi ya, pokoknya bersabar kita. Ya. Begitu Ibu. Ya, saya kira itu dulu ya Bu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu. Waalaikumsalam. Nah, ternyata Mbak Rika dan Mbak Utari luar biasa ya. Ini betul-betul bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu dari situ apa namanya, makanan ya, asupan makanan juga rasa bahagia gembira. Harus cinta. Cinta Bu.
Monggo untuk selanjutnya kita akan masih memiliki waktu cukup panjang, 18 menit ya. Monggo. Bu Indah, Bu Indah, sebentar. Ya, Karena tadi Mbak Utari itu sudah memamerkan produknya dan saya kelewatan. Saya belum sempat pamer, tunggu dulu, saya juga mau pamer. Sebelum saya ditanya, Mbak produkmu tuh apa toh Mbak? Sebelum ditanya, saya mau pamer dulu nih. Sebentar, nyuwun sewu. Saya nyuwun screen sharing ya dari admin mungkin. Oh iya, saya juga minta. Bentar. Ya, untuk Mbak Rika ini. Bentar. Mbak Rika. Saya kan tadi sudah diborong Mbak Rika loh. Oke, bentar. Catat itu tadi Bentar. pertama dari suka dulu, suka cinta, akhirnya di sana senang, di sini senang, di mana-mana Setia. senang, aku sehat gitu. Setia. Ya, Bentar. bisa. Sudah belum? Bentar. Bentar. Saya minta waktu. Untuk sahabat KR bisa mempersiapkan beberapa pertanyaan, bisa langsung berinteraksi atau melalui WA, ya. Nanti akan kita catat. Mudah-mudahan apa yang menjadi target bahwa koperasi bermanfaat dalam rangka meningkatkan UMKM khususnya produk kuliner rumahan ini betul-betul bisa dirasakan. Tadi ada permasalahan peralatan, kemudian permodalan, ini bisa teratasi dengan berhimpun bersatu ya Pak Beni ya. Nah, terus ini melalui pertemuan siang hari ini juga khususnya produk kuliner dari Utari dan Ibu Rika bisa semakin meluas. Jadi upaya yang tangguh dalam menghadapi ini Bu Rika nih ya. Matur wapanya ini Bu Rika. Asik. Monggo ini produknya Bu Rika banyak ini. Matur nuwun Bu Rika. Laris manis oke. Ya. Sayang ini saya belum pernah ngicipil ini. Lo menang, sedih lo menang. Sari. Ternyata banyak sekali. Nanti kado silang. Aduh silang. Akhirnya produknya kata-kata ya mau Mbak Rika iki. Monggo sahabat KR ini bisa melalui telepon kita 0274 550 89 atau melalui WA 087 8888 31072 ya. Atau juga bisa langsung kami persilahkan monggo. Ini ternyata usaha kuliner itu luar biasa ya, untuk bisa mengatasi melewati melampaui hari-hari sulit dan berat. Terkait dengan koperasi, jadi nggak perlu untuk koperasi ayam asap gitu, cukup dengan Utari. Ya. Itu masuk menjadi anggota koperasi yang sudah ada. Nah nanti kalau misalnya butuh modal bisa pinjam di koperasi yang bersangkutan. Kemudian untuk menjual bisa juga di koperasi yang bersangkutan. Jadi Mbak Widi bisa menjadi anggota beberapa koperasi yang punya link untuk pemasaran itu. Termasuk juga nanti bahan bakunya, misalnya untuk ayam. Ya, masuk koperasi peternakan ayam. Nanti ayamnya
datang sendiri ya diantar, maksudnya bukan ayamnya melakukan diantar ke tempatnya Mbak Bu Utari, Widi ya. Utari, Pak. Manggil Mbak Arimbi ya, adik ya Mbak Widi gitu ya. Utari, Pak. Utari Ya, aja. Mbak Utari ya. Ya. Ono Widine kuwi ya. Kami di Utari. Oh, Widi Utari. Oh, Utari. nama backendnya Utari ya lah. Iya, Nggih, Pak. monggo. Iya. Nggih. Soalnya kalau rada celat jadi lebih enak manggil Widi gitu. Enggak apa-apa, kuwi anu bangsa Jepang ya ono celate. Itu malah Iya. keren loh, Nah, Pak. terus Bu Rika juga begitu. Nah, Bu Rika walaupun sekarang di pengurus koperasi koperasi Kagama Kertara Harja, boleh menjadi anggota koperasi lain yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jadi di sana bisa juga dititipkan untuk dijual barang produknya, dan anggotanya koperasi itu bisa juga pesen langsung kepada Mbak Rika gitu aja. Jadi tidak harus buat, karena mendirian koperasi itu sekarang 9 orang, cari ayam masak 9 itu ya angel nang Yogyakarta. Ya cukup cari apa yang dibutuhkannya gitu ya. Nah, kalau perlu Bu Utari ngundang salah satu kepala BUMN teng Yogyakarta. Angkasa Pura misalnya diundang makan di situ. Nah, nanti kan kalau peranan begitu kan dibawa ke Yogyakarta International Airport di Wates sana. Oke, Jadi, amin. iya, diundang apa Direktur Kepala Kanwil Pertamina Jogja. Nanti kalau dia datang terus lihat, wah, iki tungkune kurang apik iki. Kok tak disumbang tungku katanya. Terus diundang lagi Benar yang bantu ngundang. ini yang pengusaha asap batok itu loh, Oh, Iya. yang Pak Sauki itu. Iya. Nah, nanti dia bisa supply minyak asap. Jadi mungkin nggak usah dipanggang, lain. minyak asapnya sudah bisa dapat dari Akem sana gitu. Nah, jadi dalam koperasi seperti itu tidak harus ujuk-ujuk Mbak Utari gawe koperasi ada repot om. Anggota koperasi itu perlunya dilayani kok orang jadi ketua kan gitu. Monggo sahabat KR monggo. Ayo, monggo sahabat KR ini. Ada yang tanya. Yang dalam Zoom boleh Monggo, juga. silakan. Yang mau masuk lewat Zoom atau lewat WA, silakan. Atau mau langsung interaksi? Ayo, silakan. Yang ada. Halo, Oh ya, dari Mbak Kumara. Mbak. Siapa? Mbak Kumara Dewi, dari Mbak Kumara Dewi ini ada Kumara pertanyaan. Dewi. Ya, Oh, ayam asapnya itu harganya per box berapa? Jadi, sisan ya, sisan ya. ya, Kemara pertama gratis. kalau khusus Mbak Kumara itu pertama gratis, kalau cuma satu ya. Kalau banyak beda. Jadi begini Mbak Kumara, kalau ayam asap yang kecil gini, kita masih harga perkenalan, harganya masih murah, masih cuma Rp50.000. Terus kalau yang Kemasan apa namanya? Kemasan apa? kemasan family box yang kecil, Oh, ya ini masih harganya. Terus yang box besar itu yang sekitar 1.500 mili, ini seperti ini kira-kira. Ini harganya sekitar Rp95.000, masih murah sekali, padahal rasanya keren. Ayam utuh itu ya? Pokoknya yang namanya promosinya harus. Jadi ini ayam utuh ini. Oh, ya murah. Ayam utuh ayam satu, dan tapi tanpa kaki dan kepala. Oh, Kalau yang kemasan 1 kecil kilo ini ayam separuh. iya. Ya, Separuhnya 1 kilo. separuh. Jadi satu ekor ini kita cari ayam yang beratnya bobotnya 1 kilo. Karena kalau pada saat kalau kita asap itu beratnya sudah turun kira-kira menjadi sekitar 8 on itu. Jadi karena lemaknya dia turun, jadi berat bobotnya juga menjadi turun.
Nah ini kita tidak hanya kita asap, Ibu, ini kita setelah kita asap itu kita oven lagi. Jadi kalau cuma pesanannya cuma 2 ya kita oven pakai pan aja biasa. Kalau agak besar kita pakai pan grill. Kalau banyak ya kita masukkan oven. Seperti itu. Tentang harga seperti itu. Ya. Nah kalau Kalau ayamnya mau itu ayam Jawa atau ayam kota? Ayam kota. ayam kota Pak. Tapi rasa Oh Jawa. ya. Ayam kota tapi rasa ayam Jawa seperti seperti bebek packing katanya. Oh. Tanya ya Pak, saya belum pernah coba bebek. Ayam batang nggak kangen ya. Apa? Pak Binar? Ayam batang nggak kangen ya. Gimana Pak? Ayam batak kata Pak Denny. Ayam batang. Ayam batak. Batak. Ayam Iya, ayam Jawa kan ini. Oh ya. Ini baru-baru saja Pak. ayam Indonesia. Ini. Ayam Indonesia. Ayam NKRI. Ayam Yogyakarta Pak. Menjadi lebih sehat ya karena lemaknya hilang ya. Inje. Dan lebih awet Ibu karena proses pengasapan itu otomatis dia mengawetkan. Ya, makanya Ini sudah kita coba lebih dari 24 jam. Nah, Ya. kalau dikirim ke luar kota kuat berapa hari itu? Ya, Ya itu kira Jadi oleh-oleh kan untuk yang di sini, nek misalnya dipamerke ada saudara yang jauh gitu untuk dipakai 1-2 hari kuat. satu kalau kita yang pengalaman itu 1 hari Bu, 24 jam. Tapi teman saya pernah dia lupa ya. Nah ternyata itu sudah sekitar 1,5 hari ternyata masih bagus. Terus saya gini, jangan lupa dipan lagi ya biar tambah enak. Kasih air Malah dikit. tambah sehat. Tapi ini Bu, ini jadi karena dipan lagi, jadi rasanya jadi lebih gempy kayak ayam kampung. Iya. Ya. Nanti kirim alamatnya. Nanti pokoknya kirim alamat. Saya kirim. Siap, siap. Catat ini. Ayo monggo, ini sahabat KR dipersilakan masih ada waktu kita Kelebihannya. 6 menit ya. Itu. 6 menit ya. 5 menit. Saya kalau 5 menit kami persilakan monggo ini melalui interaktif. ya kalau kelebihannya dari ayam asap ini memang dia lebih apa ya? Lebih gempy itu dan lebih apa? Ya, bisa. Lebih awet. Ya, ini interupsi Ya. di chat ada pertanyaan. Apa kelebihannya dibanding jenis olahan ayam lainnya? Seperti ayam goreng, ayam panggang dan lain-lain. Jadi kelebihan ayam asap itu apa? Apa ya kelebihannya? Yang jelas spesial Nah, dan tambah cinta. Mungkin ada pengaruhnya enggak? Nah ini. Jadi proses ini kan kita asap prinsip pengasapan itu kita jangan bayangkan ngasap seperti ngasap ikan asap itu enggak. Jadi kita hanya memakai beberapa potong kayu keras saja. Nah kebetulan kita ada kopi di belakang itu, ada beberapa kopi yang kita sortir tidak kita pakai, kita masukkan kita asap, jadikan apa aroma atau flavor asap di situ. Nah jadi asap itu mengalir pelan, suhunya juga rendah, kira-kira 100 derajat ya. Kita alatnya buat sendiri jadi tetap bisa mengukur temperaturnya sampai kira-kira 2 jam. Nah, asap itu keluar pelan sehingga pelan-pelan si asap itu bisa masuk ke si ayam ini. Begitu loh. Ini melalui proses goreng enggak nih? Oh enggak Ibu, ini tidak kita. Jadi kalau ini kelihatan Tanpa berkilau, minyak ya, tanpa minyak. kalau Besar kelihatan ya? berkilau ini bukan Besar. karena minyaknya, bukan karena kita kasih minyak, tapi minyaknya si ayam itu sendiri. Ini loh, tidak digoreng ya itu ya. Boleh share apa? Tidak digoreng artinya tidak ada penggorengan, hanya diasap ada. saja. Diasap sama di oven. Tadi lemaknya berkurang ya, kan? Ya. Dari 10 menjadi 800 gram. Ya. Terus kemudian ini juga tidak digoreng, ternyata Ya. gitu. Ini Dan keistimewaannya. tidak kena api langsung ini Bu. Iya. Ayam ini tidak kena api langsung. Seperti itu.
Yes. Jadi kalau begitu barangkali inovasinya ayam asap aroma kopi, kalau nanti batang kopi yang asap. Kalau mau pete, Rasa kayunya masukkan kayu kayu pete pete. gitu, boleh pesen nggak itu yang gitu tuh? bisa Bapak. Asal skalanya besar. Kayu bata. Kayu bata. Kayu bata. Bisa. Ini kalau boleh share. Share screen. Oh iya, kalau boleh share screen Bapak, Ibu. Ya. Share screen. Oh, di share screen. Ya. Ya. Oke. Bentar ya. Tapi masih ada lagi Pak Ulfi yang sebentar ya. Ini nanti akan dipenuhi itu Mbak Utari ya. Ya. Untuk screen-nya. Kalau masih ada lagi, kita masih memiliki waktu. Sudah ada. Ya. Sudah bisa screen, Mbak? Sudah bisa share screen. Sudah. Bisa share Sudah, screen. sudah. Sudah jadi host, Mbak. Ini warung kita Pak. Baru-baru. Oh iya, Ya. Kelihatan ya, Bu? termasuk alamatnya ya, termasuk alamatnya. Ya. Alamatnya di Perumnas Condong Catur. Oh, belum kita tulis ya, Cik. Alamatnya. Enggak, Mas. Enggak bisa. Screen share. Sudah bisa. Belum Bisa. akhiri. Coba. Baik, terima kasih Ibu Oh. Utari, Ibu Putra, Inurika, dan sahabat radio Pak Beni yang Assalamualaikum. catat ya. Waalaikumsalam Katu. Ye. Halo. Oh, Mbak Rimbi. Iya, Mbak Rimbi. Bu Dewi. Monggo Bu Dewi. Oh, silakan monggo. Enggak masuk di saya. Silakan, Bu Nomor Dewi. Ya, Mbak Ye. Dewi silakan. Iya, mau tanya itu apa namanya? Untuk kalau misalnya kita produk ya, kita produk itu kemudian sorry. Halo. Iya, halo. Miring, Iya, Mbak. Jengkelit. Iya. Jengkelit. Ya, halo. Mbak Umora Dewi. Silakan. Halo. Halo. Kok sinyal apa ya? Halo. Suaranya Halo, juga kedengeran kok, Mbak. Jelas. Suaranya masuk. Iya. Suaranya masuk. Ya miring ya ora apa-apa. Ya kirim alamat. Atau gini, di Japri. Japri lewat WA ya. Ini lagi Bu Nomor Dewi dan muncul. Halo. Aduh. Bisa, Mbak. Ya. Bisa, Mbak, bisa. Oke, udah. Bu Nomor Dewi silakan. Mbak Wali, udah. Monggo Mbak Dewi. Ayo. Itu kalau misalnya kita produk, itu kemudian ada pesanan, itu ongkos kirimnya itu yang harganya itu termasuk ongkos kirimnya atau enggak ya? Yang mana itu? Yang roti apa yang Dua-duanya. Dua-duanya ayo Mbak Rika sama Utari. Wah. Kalau radius 1 kilo. Kalau radius 1 kilo, 2 kilo kita masih ongkos free, ongkos kirim. Tapi Oh, kalau gitu. jauh di rumah ya Mbak Kumara ya. Itu enggak tadi dalamnya ngendi? Condong Catur. Condong Catur Mbak Kumara. Oh, dan catur ya. Ya. Sama masih free. Tapi spesial untuk Mbak Dewi ongkos kirim gratis deh. Iya. wow. Aku tadi setting harganya piro. Nah, sudah. Sudah loh Mbak. Tadi Sudah bisa. ya. Buka. Ya saya jawab lagi ya. Iya boleh. Oh, kan langsung. Ya, Kok putus-putus ya Mbak? ya. Putus-putus. Halo. Atau nanti bisa lihat di di YouTube ya. Iya. Iya Iya, nanti jawaban untuk Kumoro Dewi tadi sudah dijawab Bu Utari. Bisa lihat di YouTube-nya ya. Ye. Saudara Iya. Rakyat TV. Di Iya. Saudara Rakyat TV.
Nggih, matur nuwun. Nggih, 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 matur nuwun. Nggih, Tak kirim semua. semoga KR Radio, Mbak Gatot, Apa ini? agama ini Busek Pengda, Mbak Indi, Mbak Rika, Ibu Utari, dan Pak Lutfi. Kamu berapa sih? Tim dari KR, terima kasih. Alhamdulillah siang hari ini juga bisa kita selesaikan. Mudah-mudahan saja ini bermanfaat. Jadi kami closing-nya untuk yang hari ini. Monggo. Para sahabat Radio KR 107,2 yang berbahagia. Nah, mari kita sama-sama dalam berusaha ini, karena di dalam Undang-Undang Dasar kita perekonomian Indonesia dibangun gitu ya, bukan terbangun tapi dibangun ya, dibuat, tapi kata aktif. Jadi kita jangan menunggu orang lain, tapi mulai dari kita sendiri, semua pejabat, semua tokoh, terutama Kamawan Kamawati tentunya, Kakamawati ini bisa menjadi pionir dalam menggerakkan sebagai penggiat kooperasi dimanapun berada, tidak harus mendirikan, tapi bergabunglah dengan kooperasi yang ada, sehingga apabila kooperasi itu bisa diperbaiki, kita yang berada di dalam kooperasi itu memperbaikinya dari dalam. Itu lebih mudah daripada kita membina dari luar. Jadi saya berharap, karena siaran ini adalah penghibah Kagama DJ, saya menghimbau ke semua alumni Gajah Mada atau keluarga alumni Gajah Mada, masuklah ke semua kooperasi yang ada di wilayah atau di tempat Bapak Mbak dan Mas kalian, perbaiki kooperasi itu, dan kalau perlu punya idealisme, ya jadi ketua tidak apa-apa, tapi nanti kalau udah maju ya diusul ke ya nggak apa-apa, dipilih lagi ya nggak apa-apa gitu. Jadi jangan pekewo, mumpung masih dikasih kesempatan mengabdikan diri, saya mengajak alumni GM ini dimanapun berada membaktikan pikiran tenaganya kepada pengembangan kooperasi di Indonesia. Demikian closing statement dari saya selaku Ketua Dewan Kooperasi Indonesia di Yuan. Terima kasih sekalian, menarik sekali nih. Sampainya langsung kita di penghujung acara. Alhamdulillah, mudah-mudahan waktu yang singkat yang kita miliki siang hari ini sungguh menjadi waktu berbagi dalam rangka menjadi ketangguhan kita menghadapi masa-masa sulit, khususnya di kuliner, mengharuskan kita memang semua untuk berbagai pihak untuk berkreasi, berinovasi agar bisa bertahan dan juga utamanya adalah untuk kita. Terima kasih, ada kurangnya kami memandu pertemuan siang hari ini, kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kirim-kiriman Mbak Tino Rika silang. Bu Indar kirim loh Bu. Amin, alhamdulillah, matur nuwun. Berkah. Japri. Kata orang Jawa, kata orang Jawa itu ora lupa tambah keplak berkah. Amin. Amin. Bu Japri di WA. Japri di WA saya ya Bu. Siap. Alamatnya. Pak Benal juga. Pak Benal juga. Screen itu tak terhapus. Print screen. Tak terhapus itu nanti. Apa? Di print screen. Cuttingnya itu loh. Oh. Nah. Terima kasih semuanya. Karena hari ini. Terima kasih Mbak Indar. Matur nuwun. Terus Pokoknya harus kirim loh Bu Indar. Siap.